Perintah Kaisar Naga. Bab 721-725. Ibuku. Laura terkejut, lalu, apa hubungan antara kamu dan ibuku? Ibumu dan aku awalnya adalah kuda bambu dari desa Miao, dan kakekmu dulu adalah Raja Miao dari desa Miao ini. Kemudian, kakekmu terluka parah dalam pertarungan dengan lembah Lentera Langit. Dia tahu bahwa dia akan segera mati, jadi dia mempercayakan ibumu kepada saya, juga memberi saya posisi Raja Miao. Raja Miao berkata, menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, lalu mengangkat kepalanya untuk meminumnya dan melanjutkan, tapi ibumu melarikan diri dengan pria lain pada malam pernikahan kami. Aku mencarinya dengan susah payah, setelah beberapa tahun, dan mengetahui bahwa ibumu hamil, dan aku bahkan tidak percaya dengan ibumu, dia benar-benar membiarkan pria lain tidur dengannya. Ini merupakan kejahatan. Semakin banyak Walter Miao berkata, semakin suram matanya, dan giginya gemeretak. Bahkan setelah bertahun-tahun, kebencian Raja Miao tidak berkurang sama sekali. Ketika Laura mendengar ini, matanya melebar, jadi, kamu membunuh orang tuaku. Raja Miao tertegun sejenak, tetapi masih mengangguk, ya, setelah saya mengetahui bahwa ibumu hamil, saya mulai memburu mereka, dan kemudian saya melukai mereka dengan lebah beracun, dan menemukan bahwa ibumu telah melahirkan. Menemukan bayi perempuan, jadi aku mengambil bayi perempuan itu kembali, dan bayi itu adalah kamu. Karena kamu sangat membenci orang tuaku, mengapa kamu tidak membunuhku, malah membawaku kembali? Laura sangat bingung mengapa Raja Miao ingin membawanya kembali. Kamu akan segera tahu alasannya. Sudut mulut Raja Miao terangkat, memperlihatkan senyum mengerikan, yang membuat Laura gemetar. Bagaimana kamu tahu bahwa orang tuamu dibunuh olehku? Raja Miao bertanya pada Laura. Kali ini ketika saya pergi ke Hongcheng untuk menangkap Dev, dan saya bertemu dengan seseorang yang persis sama dengan saya, dan orang itu adalah saudara kembar perempuan saya. Faktanya, ibu saya melahirkan sepasang bayi kembar, dan Anda hanya membawa saya. Setelah orang tua saya melarikan diri dengan saudara perempuan saya, mereka mempercayakan seseorang untuk mengadopsi saudara perempuan saya, tetapi mereka meninggal karena keracunan, dan itu racun lebah dari desa Miao yang meracuni mereka, jadi saya mencurigai Anda. Laura menatap Raja Miao dengan mata dingin, dan benar saja, ayah angkatnya, yang telah bersamanya selama 20 tahun, ternyata adalah musuhnya sendiri. Jadi kamu masih punya adik perempuan. Raja Miao sedikit terkejut, tidak heran orang tuamu bahkan tidak peduli dengan anak-anak mereka sendiri dan melarikan diri dengan luka serius. Ternyata ada satu lagi. Sepertinya mereka sengaja meninggalkanmu untuk melindungi adik perempuanmu. Saya percaya bahwa orang tua saya meninggalkan saya pada saat itu, dan itu memilukan bagi mereka. Jadi Anda tidak perlu mengatakan hal buruk tentang orang tua saya di depan saya. Laura menatap Raja Miao dengan dingin, dan aura pembunuh mulai muncul di tubuhnya. Sekarang setelah semuanya jelas, tidak perlu menyembunyikannya. Aku benar-benar menyesalinya. Jika aku bisa membawa kembali kedua saudara perempuanmu, bukankah aku akan memiliki dua orang yang persis seperti ibumu? Tatapan Raja Miao terhadap Laura menjadi panas. Melihat mata Raja Miao, Laura terkejut, dia buru-buru berbalik dan ingin lari, tetapi baru saja bangun, tubuhnya melunak dan dia berbaring di atas meja lagi. Kamu, minuman apa yang kamu beri padaku? Laura memandang Raja Miao dengan ngeri. Aku baru saja menambahkan sedikit bubuk akasia ke anggurmu, tidakkah kamu ingin tahu mengapa aku tidak membunuhmu dan membesarkanmu selama 20 tahun? Untuk hari ini, aku ingin kamu menggantikan ibumu, hehehe. Pada saat ini, Raja Miao tanpa malu-malu mengeluarkan sifat binatangnya. Bajingan. Mata Laura penuh amarah, dia ingin mengangkat tangannya dan menamparkan Raja Miao itu dengan keras, tapi sayangnya dia tidak bisa mengangkat tangannya. Jangan khawatir, kamu akan segera memintaku untuk tidur denganmu, aku telah membesarkanmu selama 20 tahun, tentu saja itu tidak murah, Charlisia. Aku akan bermain denganmu dulu, dan memberinya tubuh yang rusak. Jika Anda mendengarkan saya dengan seksama, Anda masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jika tidak, Anda tahu betapa kuatnya cacinggu. Raja Miao berkata bahwa dia melangkah maju dan mengambil Laura dan melemparkannya ke tempat tidur. Laura tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan napasnya menjadi semakin cepat, dan wajahnya menjadi memerah. Melihat Laura berbaring di tempat tidur, Raja Miao tersenyum jahat, memegang sebotol anggur di tangannya, dan perlahan mulai minum. Kamu sangat mirip ibumu sehingga aku tidak bisa berhenti. Aku akan membiarkanmu memintaku untuk tidur denganmu sebentar lagi.
Raja Miao tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa efek obatnya belum sepenuhnya diberikan. Ketika itu sepenuhnya diberikan, Laura akan berubah menjadi bajingan dan menangis dan memohon padanya. Laura memelototi Raja Miao, tubuhnya panas, membuat pikiran Laura kabur untuk sementara waktu. Dia merasa mulutnya kering, melihat Raja Miao di depannya, dia memiliki keinginan untuk melompat, dia merasa sangat kosong, membutuhkan seseorang untuk mengisi kekosongannya. Namun, Laura berjuang dengan kewarasan terakhirnya, bibirnya digigit dan berdarah, seluruh tubuhnya gemetar, tangannya mencengkeram kerahnya dengan erat, dia sangat panas, dan dia ingin menanggalkan pakaiannya. Tapi alasan terakhir itu mencegahnya melakukannya. Kamu terus melawannya. Aku mau melihat berapa lama kamu bisa melawannya. Sudut mulut Raja Miao berkedut, dan seteguk anggur lagi dituangkan ke perutnya. Pada saat ini, Dev, yang berada di ruang rahasia, perlahan berdiri, melihat mayat beracun di ruangan itu, dan tersenyum puas. Meskipun racun ini tidak membuatnya menerobos tingkatan, racun juga mengisi dantiannya dengan energi spiritual, dan dia mendekati tepi terobosan. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Laura. Karena Dev berada di ruang rahasia, dia tidak tahu waktu di luar atau berapa lama dia dikurung. Setelah mengangkat kakinya dan menendang pintu besi ruang rahasia, Dev menyadari bahwa di luar sudah gelap. Melewati pos penjaga, Dev pergi ke kamar Laura. Dia ingin berbicara dengan Laura untuk menghindari mengkhawatirkan Laura. Tetapi setelah memasuki ruangan, Dev menemukan bahwa Laura tidak ada di dalam ruangan, dan ruangan itu kosong. Sudah larut, kemana dia pergi? Dev sedikit mengernyit, bertanya-tanya kemana Laura pergi begitu larut. Tetapi segera, ada kilatan dingin di mata Dev, dan dia merasakan ada sesuatu yang tidak baik, dan dia bergegas keluar dari kamar Laura dan langsung pergi ke rumah Walter Miao. Di kamar tidur Raja Miao, tangan Laura mulai melepas pakaiannya tanpa terkendali. Melihat kancing pakaian Laura dibuka satu persatu, memperlihatkan pakaian dalam berwarna merah terang di dalamnya, mata Raja Miao menjadi semakin panas. Hahaha, kerja keras 20 tahun ini sepadan dengan saat ini. Walter Miao tersenyum cabul, menatap Laura dengan sepasang mata. Laura sudah berkeringat deras, mati-matian berusaha menekan rasa horny di hatinya, tetapi kekuatan obat dari bubuk akasia terlalu kuat, dan Laura tidak bisa menahannya sama sekali. Dia berpikir untuk bunuh diri dengan menggigit lidahnya, tetapi sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggigit lidahnya. Tubuh Laura berwarna merah putih saat ini, hampir meneteskan air ketika dia menyentuhnya. Wow! Tepat ketika pakaian dalam Laura hendak dilepaskan, tiba-tiba terdengar suara kaca pecah, dan kemudian Dev bergegas masuk ke kamar. Melihat Dev yang tiba-tiba menerobos masuk, Raja Miao tercengang. Dia tidak bisa memikirkan bagaimana Dev melarikan diri dari ruang rahasia. Apakah racun itu tidak membahayakannya? Bagaimana itu bisa terjadi? Raja Miao tampak terkejut, tetapi Dev tidak punya waktu untuk mengendalikannya. Melihat Laura yang hampir telanjang di tempat tidur, Dev melangkah maju dan meraih salah satu tangan Laura, dan kemudian ledakan kekuatan spiritual memasuki tubuh Laura. Dan setelah melihat Dev, Laura akhirnya tidak bisa mengendalikan nafsunya, dia bergegas menuju Dev dan terus mencium leher Dev. Berikan padaku, cumbu aku tidak tahan lagi. Laura horny berat, dan dia dengan putus asa merobek pakaian Dev. Sekarang Raja Miao sedang menonton, yang membuat Dev sedikit malu, tetapi pada saat ini, Dev tidak menghentikan Laura, satu tangan terus-menerus mengirim kekuatan spiritual ke Laura, sementara sisi lain mengenakan postur defensif, berjaga jika Raja Miao menyerang dengan tiba-tiba. Kekuatan spiritual terus-menerus dimasukkan ke dalam tubuh Laura, tetapi nafsu Laura saat ini tidak berkurang sama sekali, yang membuat Dev mengerutkan kening. Dia tidak tahu obat apa yang diberikan Raja Miao ini kepada Laura, dan efek obatnya tidak terduga. Itu begitu besar. Di samping, Raja Miao melihat semua ini, matanya merah, dan amarahnya membara, Dev, aku akan membunuhmu. Anda harus tahu bahwa Laura telah dibesarkan oleh Raja Miao selama 20 tahun, dan dia siap untuk bersenang-senang. Tetapi sekarang dia berada di pelukan Dev, bagaimana mungkin Raja Miao tidak marah? Raja Miao hendak menamparkan Dev dengan telapak tangannya, tapi dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dia takut menyakiti Laura, dan dia tidak punya cara untuk menjelaskannya kepada lembah lentera langit. Dev dipeluk dan dijerat oleh Laura, dan tidak ada cara untuk melawan telapak tangan Raja Miao. Melihat Raja Miao mendekatinya, Dev hanya bisa mengangkat Laura dan melompat keluar jendela.
Pada saat ini, dia tidak peduli dengan pakaian Laura yang tidak menutupi tubuhnya, jadi dia pertama kali menemukan tempat untuk mengeluarkan efek obat Laura. Melihat Dev melarikan diri dengan Laura di tangannya, Raja Miao buru-buru mengejarnya, dan anggota desa Miao lainnya yang mendengar gerakan itu juga bergegas ke sini dengan obor. Dev memeluk Laura dan berlari kencang. Setelah jauh, Dev mengeluarkan sekantong jarum perak, dan kemudian dengan cepat menusuk 3 titik akupuntur Huimen dan Tiantu di antara tubuh Laura. Menggunakan kekuatan spiritual saja, Dev tidak bisa menekan efek obat dari tubuh Laura, jadi dia hanya bisa menggunakan akupuntur untuk memaksa kekuatan obat keluar. Setelah 3 jarum ditusuk, gerakan gila Laura berhenti seketika, dan dia menatap Dev dengan linglung. Setelah beberapa detik, dia memuntahkan seteguk darah hitam. Mata Laura tiba-tiba menjadi jernih, dan kegilaan di matanya mereda, tetapi wajahnya masih sedikit merah saat ini. Laura, yang telah sadar, melihat bahwa dia telanjang bulat, dan pakaian Dev juga terkoyak oleh dirinya sendiri, dan dia langsung menjadi malu. Pada saat ini, Raja Miao telah memimpin seseorang untuk mengejar, dan langsung mengepung Dev dan Laura. Melihat ini, Dev buru-buru melepas pakaiannya yang compang-camping untuk menutupi Laura. Raja Miao mau tidak mau menjadi sedikit terkejut ketika dia melihat mata Laura yang jernih dan kekuatan obatnya telah hilang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan menggunakan waktu secepat itu untuk membuat Laura pulih. Laura, sebagai anggota desa Miao, kamu membiarkan Dev pergi secara pribadi, dan kamu masih bersama Dev untuk melakukan hal-hal yang ceroboh, apa kamu sadar akan dosamu? Raja Miao marah dan bertanya pada Laura. Sekarang ada begitu banyak anggota desa Miao, termasuk 5 kepala utama, Walter Miao selalu harus mencari alasan. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia ingin tidur dengan Laura. Jika begitu, Dev menyelamatkan Laura, kan? Bagaimanapun, semua orang di desa Miao tahu bahwa Laura adalah putri mereka yang patuh. Jika dia melakukan itu, bukankah dia lebih buruk dari binatang buas? Laura tercengang oleh pertanyaan tiba-tiba Raja Miao, dan menatap Raja Miao dengan marah, tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Melihat Raja Miao yang jahat mengeluh lebih dulu, Dev segera berkata dengan marah, "Maling teriak maling. Kamu bajingan tua, jelas kamu ingin memperkosa Laura, tapi aku menyelamatkannya, kamu adalah penjahat yang mengeluh." Omong kosong, siapa di desa Miao yang tidak tahu bahwa Laura adalah putriku yang saleh? Aku telah membesarkannya selama 20 tahun, dan memperlakukannya sebagai putriku sendiri, bagaimana aku bisa melakukan hal buruk seperti itu padanya? Jelas kamu yang berbohong kepada Laura, biarkan dia membiarkanmu keluar, kamu masih melakukan hal-hal yang ceroboh, pakaian di tubuhmu bisa membuktikannya, jika aku tidak menabraknya, kalian berdua akan terbalik sekarang. Raja Miao meraung pada Dev dengan cara yang benar. Orang-orang di desa Miao juga menatap Dev dengan marah. Anda harus tahu bahwa Laura adalah dewi di hati banyak orang di desa Miao. Sekarang Dev, orang luar, telah merampasnya. Bagaimana mereka tidak marah? Dev, kamu tidak perlu berdebat. Raja Miao telah bekerja keras untuk membesarkan Laura selama 20 tahun. Bagaimana bisa seperti yang kamu katakan? Itu benar, Laura yang tidak bijaksana dan melanggar aturan desa Miao. Bunuh mereka, bunuh mereka. Segera, banyak orang di desa Miao berteriak, dan kerumunan itu bersemangat. Laura terbungkus pakaian Dev saat ini, dan dia terdiam. Dia tahu apa yang akan dia katakan, dan tidak ada yang percaya padanya. Dan Dev melihat orang-orang yang berteriak di desa Miao, tiba-tiba sudut mulutnya terangkat, dan dia mencibir, sekelompok orang bodoh. Baiklah, saya akui apa yang Anda katakan, saya baru saja bercocok tanam dengan Laura, dan itu nikmat. Anda ingin menangkap saya, apa yang harus Anda lakukan? Ayo lakukan jika Anda memiliki kemampuan. Provokasi Dev membuat orang-orang di desa Miao semakin marah, tetapi tidak ada yang berani mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Anda harus tahu bahwa Dev adalah eksistensi yang membunuh Wuzong, yang berani maju ke depan, berarti mencari kematian. Melihat bahwa tidak ada yang berani bergerak, Dev memandang Raja Miao dengan ekspresi sarkastik di wajahnya, apakah semua desa Miao Anda bajingan, apakah mereka semua bajingan pengecut? Jika tidak ada yang berani, binatang tua Anda akan segera mati. Raja Miao memelototi Dev, giginya gemeretak, Dev, jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan setelah membunuh Samuel Qin. Meskipun saya belum mencapai ranah Wuzong, tetapi ini adalah desa Miao, wilayah saya. Bagaimana bisa aku memaafkanmu? Seluruh tubuh Raja Miao penuh amarah, dan sekarang dalam situasi ini, dia tidak punya pilihan selain bertindak.
Aura puncak Grandmaster Agung menyebar ke sekeliling, dan tekanan yang menakutkan menyebabkan pepohonan di sekitarnya bergoyang, seolah embusan angin menyapu mereka. Jangan membuatku takut dengan omong kosong ini, tunjukkan saja kekuatanmu. Dev tampak menghina dan tidak peduli dengan kemarahan Raja Miao sama sekali. Aku akan membuatmu menyesal, jangan berpikir bahwa hanya kamu yang bisa memiliki tubuh yang kuat. Setelah Raja Miao selesai berbicara, udara hitam mulai keluar dari tubuhnya, dan udara hitam itu melayang-layang. Segera dia mendengar suara gemerisik dari pegunungan dan hutan di sekitarnya, seolah-olah serangga yang tak terhitung jumlahnya merangkak di rumput. Segera setelah itu, dari segala arah, serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan baju besi keras di punggung mereka terus berdatangan, dan ada ribuan dari mereka. Melihat serangga ini, Dev sangat gembira. Dia tahu bahwa Raja Miao ingin menggunakan serangga beracun untuk menyerangnya, tetapi Dev paling tidak takut pada serangga beracun. Dia bisa menggunakan serangga beracun ini untuk membuat dantiannya dipenuhi dengan energi spiritual. Orang-orang di desa Miao, setelah melihat serangga ini, menghindar satu demi satu, tetapi mata Todd berkilat kaget. Yang membuat Dev aneh adalah serangga itu tidak menyerangnya, tetapi mengerumuni Raja Miao dengan panik, seolah-olah menggigit Raja Miao. Dev, hati-hati, itu kumbang besi, kumbang besi. Laura mengingatkan Dev dengan keras di belakang Dev. Segera, serangga itu menutupi tubuh Raja Miao, seolah-olah baju besi hitam dikenakan di tubuh Raja Miao. Melihat adegan ini, Dev langsung mengerti bahwa serangga ini tidak beracun, juga tidak menyerangnya, tetapi digunakan untuk pertahanan. Sesuatu yang tidak berhasil. Dev mendengus dingin dan memimpin dalam meluncurkan serangan. Pukulan bersahaja itu menghantam dada Raja Miao. Bam! Setelah suara tumpul, tubuh Raja Miao tidak bergerak sama sekali, tetapi sejumlah besar kumbang besi jatuh ke tanah di dadanya dan mati, tetapi segera, kumbang besi lain mengisi kekosongan. Hahaha, Dev, aku menghabiskan seluruh hidupku mencoba membuat pelindung tubuh dengan kumbang besi ini. Pelindung ini tidak memiliki kelemahan. Tidak peduli di mana kamu menyerang, itu tidak berguna. Raja Miao tertawa arogan. Dev melihat penampilan arogan Raja Miao, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, karena tidak ada kelemahan, mari kita berusaha keras. Setelah selesai berbicara, Dev memancarkan aura yang menakutkan, dan aura yang menakutkan membuat semua anggota desa Miao di sekitarnya ketakutan dan mundur. Kekuatan Dev ini telah meningkat banyak. Todd Dali merasakan napas mengerikan di tubuh Dev, dan wajahnya penuh kejutan. Ketika mereka berada di Kyoto, mereka berlima bertarung dengan Dev. Saat itu, kekuatan Dev tidak begitu menakutkan. Melihat ini, Raja Miao juga buru-buru mendesak momentum itu. Kedua momentum bertabrakan, langsung mencabut pohon-pohon di sekitarnya, seolah-olah angin telah mengamuk. Dev, kumbang besi itu sekeras besi, dan sayapnya sangat tajam, kamu harus berhati-hati. Laura mengingatkan Dev dengan keras. Kumbang besi ini bukan hanya baju besi. Selama mereka mengepakkan sayapnya, itu berarti ada banyak bilah tajam di sekitar Raja Miao. Jika Dev menyerang bagian manapun dari Raja Miao, dia mungkin akan dipotong. Pengkhianat, ketika aku membunuh Dev ini, aku akan mengurusmu. Raja Miao memelototi Laura, lalu menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Seiring dengan angin palem, kumbang besi yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Dev. Sepasang sayap, di bawah iluminasi cahaya bulan, memperlihatkan cahaya dingin. Dev meninju dan memblokir telapak tangan Raja Miao. Pada saat yang sama, gaya tinju yang menakutkan juga membunuh banyak kumbang besi, tetapi beberapa dari mereka melewati pertahanan Dev dan menggunakan sayap tajam itu untuk menembus tubuh Dev. Ada luka di atasnya. Pakaian Dev diberikan kepada Laura, dan kulit perunggunya terbuka. Setelah tergores oleh sayap kumbang besi, luka padat segera muncul. Meski lukanya kecil, hampir di sekujur tubuh bagian atas. Melihat tubuh Dev terluka, Raja Miao langsung bersemangat, hahaha, saya pikir tubuh Anda sangat kuat, tetapi ternyata hanya seperti itu. Setelah mengatakan itu, Raja Miao melompat dan menyerang lagi dengan telapak tangan. Angin palem besar langsung menekan tanah di sekitarnya ke beberapa titik, dan anggota desa Miao di sekitarnya mundur satu demi satu. Dengan angin palem, semua kumbang besi di tubuh Raja Miao melepaskan diri dari tubuh Raja Miao dan bergegas menuju Dev. Bang! Setelah ledakan keras, tanah tempat Dev berdiri runtuh seketika, dan tubuh Dev juga dikelilingi oleh kumbang besi. Debu beterbangan, dan suara besar bergema di desa Miao. Dev! Melihat adegan ini, Laura berteriak dengan suara yang menyayat hati.
Dan sudut mulut Raja Miao terangkat, dia tahu bahwa bahkan jika Dev tidak dipukuli sampai mati oleh telapak tangannya sendiri, dia akan dihancurkan menjadi daging oleh kumbang besi. Bawa pengkhianat ini kembali padaku, aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Raja Miao melirik Laura, dan kemudian memerintahkan. Todd mengangguk dan berlari menuju Laura bersama. Melihat ini, Laura memelototi Raja Miao, aku tidak bisa membalas dendam orang tuaku dalam kehidupan ini, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku hantu di kehidupan selanjutnya. Setelah Laura selesai berbicara, dia hendak menamparkan kepalanya dengan telapak tangan. Dia lebih baik bunuh diri daripada membiarkan Raja Miao menodainya. Ketika Todd Dali melihat ini, dia mengendalikan Laura dan tidak membiarkannya bunuh diri. Lepaskan aku tidak akan kembali, aku lebih baik mati. Laura berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Tepat ketika Todd hendak membawa Laura ke Raja Miao, sebuah suara dingin tiba-tiba datang. Lepaskan dia jika kamu masih ingin hidup. Segera, sesosok perlahan berjalan keluar dari gua. Kamu belum mati. Todd Dali terkejut ketika dia melihat sosok itu berjalan keluar. Dev, Laura menangis saat melihat Dev masih hidup. Tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan samar pada saat ini, dan di bawah kaki Dev, kumbang besi yang tak terhitung jumlahnya juga berkerumun dari keruntuhan, tetapi sayap tajam dan dingin pada kumbang besi ini hilang. Tubuh ini sangat kuat, sayang sekali untuk tidak menjadi Raja Mayat. Ekspresi Raja Miao berubah, dan wajahnya sedikit jelek.